Selamat datang di IRR Channel. Di sini kita menyelami diskusi antaragama yang memperkaya perspektif kita. Dari diskusi antaragama, kita juga akan menggali makna dan kebenaran dari kitab suci. Jangan lupa dukungannya subscribe, like dan komennya untuk memberikan semangat bagi kita membuat video selanjutnya. Assalamualaikum. Seperti biasa, kita akan mendengarkan celotehan atau kicauan orang-orang kafir. Dengan kepedeannya dia mengatakan demikian, teman-teman. Saya sudah baca dari Al-Fatihah sampai Anas lebih dari 100 kali. Saya baca itu sampai habis. Bahkan saya bilang, nggak ada orang Islam yang lebih sering baca Quran daripada saya. Nggak ada. Nggak ada orangnya, nggak ada. Dia mengatakan bahwa pernah mempelajari Al-Quran 100 kali lah. Dan di dalam video yang lain dia mengatakan bahwa pernah belajar Al-Quran hingga 13 tahun. Tapi fakta yang terjadi ketika saya berdebat dengan dia, mencari lafal robbahu saja dia gak bisa. Mencari lafal robbahu, Al-Quran yang sudah ada harokatnya, dia gak bisa. Berarti maksud dia belajar Quran adalah belajar terjemahan. Lalu bagaimanakah pendapat para pendeta tentang apologet yang satu ini? Kita dengarkan, teman-teman. Kalau Kudus TV debat sama Muslim, pendeta HTD belain siapa? Saya pendeta Tan Hoinai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Saya tuh ditanya, Pak Pendeta HTD, kalau Kudus TV debat sama Muslim, Pak Pendeta HTD belain yang mana? Saya belain Muslim. Kok bisa begitu, Pak? Kudus TV dan Sop Katul janda mentul-mentul. Sekarang udah nggak mentul-mentul, soalnya udah kadaluarsa. Udah kelamaan. Itu dua pengecut itu lari ke sana. Kalau berani kamu ada di sini. Dan kedua orang ini, Kudus TV dan Sop Katul janda mentul-mentul itu bukan tipe pendebat. Dia tipe penghujat caci maki. Dia tidak bisa menyusun kata-kata untuk sebuah debat. Nggak bisa dia. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa terkadang orang terlalu pede itu dapat menjerumuskan dia terhadap kesesatan. Jadi begini, umat Islam kenapa sih ketika berdebat dengan teman-teman apologet Kristen itu selalu kesannya nggak nyambung? Kenapa gak nyambung? Karena umat Islam memiliki standar yang berbeda dalam memahami sebuah kitab suci dengan orang-orang apologet dari kalangan Kristen ataupun Katolik. Umat Islam telah diajari oleh Allah di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Validasinya ada dari Allah dalam Al-Quran. Rasulullah mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sehingga ketika kita hidup di zaman tidak ada nabi, masih ada pewarisnya, yaitu para ulama. Kita bertanya sesuatu kepada para ahlinya. Ketika para ahli berbeda pendapat, itu namanya ikhtilafu tanawuh. Perbedaan yang saling melengkapi, perbedaan yang indah karena yang berbicara adalah para ahlinya yang benar-benar mendalami ilmu balaghah, nahwu shorof. Kalau edis bukan nahwu shorof, nahwu saraf namanya. Nah, ada ilmu bahasa Arab, wa ma yata'allaqu biha, atau hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab untuk memahami sebuah teks nas di dalam Al-Quran maupun hadis. Kita merujuk kepada para ahlinya. Sama ketika kita sakit gigi datangnya ke dokter gigi, bukan ke tukang tambal ban. Atau ketika dokter gigi sama-sama menganjurkan obat yang berbeda. Misalnya sakit panas, yang satu bilang insana, yang satu bilang bodrexin. Maka perbedaan ini adalah perbedaan yang saling melengkapi karena yang berbicara adalah para ahlinya. Berbeda kemudian dengan seluruh apologet Kristen atau Katolik yang saya temui sampai detik ini. Mereka memahami sebuah teks kitab suci murni penafsiran cabang pribadi. Ketika ada penafsiran dari para pakar mereka, kita ajukan bahwa pemahamannya nggak sama dengan pemahaman mereka, mereka langsung menolak, langsung pakai tafsir cabang pribadi. Itu perbedaan antara standar umat Islam dalam berdiskusi dengan umat sebelah. Makanya tidak pernah nyambung. Lalu ketika kita menanyakan sesuatu yang sulit di dalam kitab mereka, maksimal mereka akan mengatakan, di dalam tubuh saya ada Roh Kudus.
Roh Kudus itu bekerja di dalam tubuh saya sehingga saya bisa menafsirkan apa yang terletak dan tertera di dalam Bible. Itulah yang akan membuat perdiskusian selamanya tidak akan ilmiah. Yang edis bahas lafal Nabi Muhammad adalah Rabbun, adalah Tuhan kata dia. Edisnya nggak paham bahasa Arab. Rabbun dari lafal apa tidak paham. Kemudian bahwa ini lafal yang mushtarok, satu kata memiliki beberapa makna, tidak paham. Lalu dia bertanya berkali-kali seolah menyudutkan umat Islam harus mengakui Nabi Muhammad adalah Tuhan. Dia mau cari remis agar Yesus juga dijadikan Tuhan, dia setuju, agar kita juga setuju, kan begitu. Nah, ketidaktahuan mereka mengenai bahasa dalam Al-Quran, bahasa Arab, adalah pertanda mereka itu bodoh, bego, tidak sedang mencari kebenaran tapi menampakkan kebodohan. Sehingga kicauan dan celotehan mereka hanya menjadi sebuah lelucon bagi umat Islam yang benar-benar memahami kitab sucinya secara maksimal. Sedangkan banyak kasus, misalnya saya punya teman namanya Kyrios Mutu, dia memahami Bible dengan bahasa aslinya, Ibrani dengan bahasa Yunani, ditanyakan kepada teman-teman apologet Kristen atau Katolik, mereka pelanga-pelungu. Lalu mereka dengan tololnya mengatakan, saya orang Indonesia, kita bukan sedang belajar bahasa. Maksudnya begini loh bro, kalau Anda tidak paham bahasa aslinya, bagaimana Anda bisa membenarkan mana yang salah, mana yang betul terjemahannya gitu loh. Maka saya katakan, mereka ini sebenarnya bukan umat terjemahan, tapi umat salah terjemahan. Karena Yunani itu adalah sebuah terjemahan. Diterjemah lagi menjadi Indonesia. Diterjemah lagi oleh mereka dengan bahasa mereka masing-masing, sesuai kebutuhan mereka dalam perdiskusian. Maka perdebatan tidak akan pernah final selama mereka masih menggunakan standar yang jauh di bawah umat Islam. Umat Islam mempelajari kitab mereka dengan bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, pendapat para pakar misalnya seperti Matthew Henry, seperti John Calvin, wa ma asbaha dzalik, atau hal-hal yang serupa dengan beliau. Nah, jadi beda kita memandang sebuah pendapat dalam kekristenan atau Katolik dari para pakarnya. Tapi fakta yang terjadi, mereka yang nggak pernah sekolah, mereka yang hanya bermodal debat di TikTok, mereka yang hanya bermodal sekolah mingguan, menghantam pemahaman para pakar di dalam kekristenan dan para pakar di dalam Katolik. Kan lucu. Sedangkan kita menghormati kitab mereka dengan memahami sesuai dengan para pakarnya. Karena kalau sudah para pakar yang berbicara, kalau sudah ahlinya yang berbicara, mereka sudah sekolah. Mereka pasti ada Roh Kudusnya juga. Roh Kudusnya pasti di atas kelas kakap loh ini. Karena belajarnya dari berbagai referensi. Tidak seperti apologet serampangan yang ada di TikTok. Mereka hanya mengatakan sesuatu sesuai nafsunya pribadi. Hanya bermodal terjemahan, alasannya saya orang Indonesia. Saya hanya bisa bahasa Indonesia, kan geblek teman-teman. Maka standar perdiskusian tidak akan pernah baik, tidak akan pernah bagus selama umat Islam berbeda standarnya dengan Kristen. Nggak akan pernah nyambung. Umat Islam berpendapat menurut para pakarnya, dan itu fakta yang terjadi. Kita sakit kepada dokter, bukan kepada selain dokter. Kita kemudian belajar agama kepada para ulama. Kita misalnya kita punya mobil rusak, datangnya ke bengkel, bukan ke rumah sakit. Nah, itu fakta yang terjadi. Bukan berpendapat sesuai Roh Kudus yang ada dalam dirinya, yang semuanya saling mengklaim, justru menunjukkan lelucon bagi umat Islam. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di IRR Channel. Semoga hari kalian menyenangkan dan penuh inspirasi.